Oke, Mbak lanjutkan. Sorry tadi videonya terpotong ya. Nah, jadi posisi sudah di seperti ini, 9N1 sama dengan 6N2. Maka kalau sudah seperti ini, kita usahakan bagaimana caranya nanti terbentuknya adalah seperti ini, N1 per N2 atau N1 banding N2. Karena yang ditanyakan adalah perbandingannya kan, seperti ini. Nah, maka kalau dibuat seperti ini dia jadinya 6 per 9. Kenapa? Karena ketika dikali silang nanti adalah N1 kali 9 seperti ini. Dan N2 kali 6 gitu ya. Jadi seperti ini jadinya. Lalu kita sederhanakan 6 dengan 9 sama-sama dibagi dengan 3. Akhirnya perbandingannya dapat. Perbandingannya N1, ingat N1 tadi adalah jumlah siswa kelas A. Maka jumlah siswa kelas A dibanding dengan jumlah siswa kelas B adalah 2 banding 3. Seperti itu ya. Nah, lanjut yang nomor 5. Nomor 5 soalnya, Hanbin mengikuti 5 kali tes matematika dengan nilai 4 tes pertamanya adalah nih 8, 7, 5, 7. Jadi Hanbin itu ikut tes pertama dapat 8, tes kedua dapat 7, tes ketiga dapat 5, tes keempat dapat 7 lagi. Jika median dan rata-rata 5 nilai tersebut sama, jadi median dan rata-rata dari kelima nilainya itu nilainya sama gitu. Jadi berapa nilai tes terakhir atau tes kelima yang diperoleh Hanbin? Nah, kalau kayak gitu berarti kita susun dulu nilainya dari yang terkecil. Kenapa? Karena ada hubungannya sama median. Kalau median itu kan nilai data ke tengah ya, maka dia harus disusun 5, 7, 7, 8, dan X. X itu apa? Nilai terakhirnya dia yang mau kita cari. Nah, lalu di sini kalau sudah disusun seperti ini, maka median itu kan sudah pasti dia adalah data ke 3. Karena kan ini jumlah data 5 kan, median di tengah-tengah nih. Jadi mediannya 7. Secara tidak langsung, 7 ini juga adalah rata-ratanya. Kenapa? Karena di sini sudah dikatakan median dan rata-rata dari nilainya Hanbin tadi, kelima nilai Hanbin itu sama, median dan rata-rata ya. Median dan rata-ratanya itu sama. Sehingga di sini kita bisa menuliskan X bar atau rata-rata nilainya adalah 7. Maka 7 sama dengan, ingat, untuk rata-rata itu diperoleh dari sigma XI per N. Jumlah semua nilai 5, 7, 7, 8 ditambahkan dengan X per 5. Kali silang 7 kali 5 adalah 35. Maka 27 tambah X ya, ini pindah ruas, akhirnya dapat X-nya adalah 8. Jadi nilai Hanbin yang kelima adalah 8. Begitu ya. Nah, itu cara menghubungkan antara median dan nilai rata-rata. Nah, yang keenam, soal keenam ini juga mudah ya. Diketahui rata-rata nilai matematika siswa pria adalah 75 dan rata-rata siswa wanita 81. Jika rata-rata gabungan 78, manakah kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, jadi P itu adalah banyaknya pria, Q banyaknya wanita. Gitu. Jadi di sini biasanya soal seperti ini tuh soal pilihan ganda. Nanti di sini optionnya itu biasa A, P kurang dari Q, B, P lebih dari Q, C, P sama dengan Q, D, 2P sama dengan Q. Nah, jadi seperti ini biasanya. Ini soal pilihan ganda biasanya. Jadi mana yang benar, pernyataan mana yang benar atas informasi ini, begitu. Nah, di sini kita lihat dulu ya, apakah banyaknya pria itu sama atau lebih dari atau kurang dari banyaknya wanita dengan semua yang sudah diketahui. Nah, kita lihat. Tadi di sini dibilang rata-rata nilai matematika yang pria yaitu 75 ya. Berarti kita anggap X bar 1 itu adalah pria punya ya. Jadi ini kita anggap yang X bar 1 itu pria, X bar kedua itu untuk yang wanita ya. Jadi di sini X bar gabungannya sudah diketahui 78. Sama dengan berarti X bar pertama 75 kali P. P kenapa P? Lah N1 kan banyaknya jumlah yang berhubungan dengan X bar pertama yaitu pria, ya toh. Tadi kan di sini sudah dibilang bahwa banyaknya pria P, maka N1 kita bisa ganti P gitu. Nah, X bar kedua banyaknya rata-rata yang diperoleh untuk semua siswa wanita rata-ratanya adalah 81. Nah, N2 kita ganti Q. Kenapa? Karena Q adalah banyaknya wanita gitu. Lalu di sini per P tambah Q kali silang seperti ini. Nah, ketika sudah dikali silang dapatnya ternyata ini gitu kan. 3P. Dari mana 3P pindah ruas ya? 78P, ini 75 kurang P pindah sehingga 78 kurang 75.
yaitu 3P sama dengan 3Q. Sama-sama dibagi 3 supaya sederhana. Maka diperoleh P sama dengan Q gitu ya. Mbak rasa ini mudah saja ya, nggak susah. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan untuk masalah soal cerita. Sisanya mungkin nanti berusaha ya semampunya. Ada soal tentang statistika soal cerita dan Mbak ada tambah beberapa soal tentang dimensi 3. Kalau lupa nanti dilihat kembali video-video yang sudah Mbak berikan tentang dimensi 3 ya dan contoh-contoh soalnya ya. Selamat bekerja.